Angin pagi di desa itu terasa lain. Lebih dingin. Atau mungkin hanya perasaan Anissa saja yang membuat segalanya terasa menusuk tulang. Ia duduk di tepi ranjang kapuk yang sudah sedikit kempes di bagian tengah, menatap punggung suaminya, Bima, yang sedang memasukkan beberapa helai kemeja ke dalam tas kain yang sudah usang. Setiap gerakan Bima terasa lambat, seolah sengaja diperpanjang, atau mungkin waktu yang sengaja melambat agar Anissa bisa merekam setiap detiknya. Sudah seminggu ini rumah kecil mereka terasa lebih sempit, dipenuhi oleh satu kata yang terus berdengung, kota. Malam itu, seminggu yang lalu, Bima pulang dengan wajah yang berbeda. Bukan wajah lelah seperti biasanya setelah seharian bekerja serabutan di desa, melainkan wajah yang dipenuhi binar aneh. Binar yang Anissa kenali sebagai campuran antara harapan besar dan kegelisahan yang sama besarnya. Ia meletakkan sebungkus gorengan di atas meja, oleh-oleh sederhana yang selalu ia bawa pulang, lalu duduk di hadapan Anissa. Rian, anak sematawayang mereka yang baru berusia 5 tahun, sudah terlelap di pangkuan ibunya. Ada tawaran kerja, Nis, kata Bima pelan, nyaris berbisik, seolah takut membangunkan Rian atau mungkin takut kata-katanya sendiri akan memecah keheningan yang sudah begitu akrab di rumah mereka. Anissa hanya diam, matanya bertanya. Ia membetulkan posisi tidur Rian sebelum memindahkannya ke atas tikar pandan di sebelah mereka. Kerja di mana, Mas? Tanyanya lembut. Di kota. Proyek bangunan besar. Kata Mandor Tono. Gajinya bisa 3 kali lipat dari pendapatanku di sini sebulan. Bayangkan, Nis, 3 kali lipat. Kita bisa perbaiki atap yang bocor, bisa beli baju baru untuk Rian, bahkan mungkin bisa menabung sedikit. Suara Bima terdengar penuh semangat, melukiskan masa depan yang cerah di udara remang-remang yang hanya diterangi satu lampu minyak. Anissa merasakan hatinya mencelos. Kata itu terdengar begitu jauh, begitu asing. Selama ini, dunia mereka adalah desa ini. Tempat mereka lahir, tumbuh, dan berjanji untuk hidup bersama. Ia menatap wajah suaminya, mencari sedikit keraguan di sana, namun yang ia temukan hanyalah tekad yang bulat. Bima sudah lelah dengan kemiskinan yang melilit mereka dari hari ke hari. Lelah melihat istrinya harus menambal pakaian yang sama berulang kali. Lelah mendengar anaknya merengek meminta mainan yang tak mampu ia beli. Tapi, Mas, Rian bagaimana? Kita di sini bagaimana? Suara Anissa bergetar. Ia tidak meragukan niat baik suaminya. Ia hanya takut pada perpisahan. Takut pada jarak yang akan membentang di antara mereka. Bima meraih tangan Anissa, menggenggamnya erat. Tangannya terasa kasar, bukti dari kerja kerasnya selama ini. Hanya sebentar, Nis. Aku janji. Proyeknya selesai. Aku langsung pulang. Setiap akhir bulan aku akan kirim semua gajiku. Aku di sana kerja, bukan untuk main-main. Ini semua demi kalian, demi Rian. Aku ingin dia sekolah tinggi, tidak seperti bapaknya. Bima menatap lurus ke mata Anissa, mencoba menyalurkan seluruh keyakinannya. Anissa tidak bisa berkata-kata lagi. Ia melihat keputusasaan di mata suaminya. Dan ia tidak tega untuk menambahkan beban dengan ketakutannya sendiri. Ia tahu, menjadi kepala keluarga di tengah himpitan ekonomi bukanlah hal yang mudah. Ia harus mendukungnya. Dengan helaan napas panjang, ia mengangguk pelan. Anggukan itu terasa begitu berat. Seolah ia baru saja menyerahkan sebagian dari hatinya untuk dibawa pergi. Dan kini, pagi itu telah tiba. Tas kain itu sudah hampir penuh. Anissa bangkit dari ranjang, mengambil kemeja batik satu-satunya milik Bima yang tergantung di paku dinding. Kemeja yang selalu Bima pakai saat hari raya. Ia melipatnya dengan rapi. Tangannya sedikit gemetar. Ini dibawa, Mas. Siapa tahu di sana ada acara penting. Ujarnya lirih. Bima berbalik, menatap Anissa. Ada rasa bersalah di matanya. Namun ia sembunyikan dengan cepat di balik senyuman. Tidak usah, Nis. Aku di sana kerja kasar, bukan jadi pejabat. Nanti malah kotor dan rusak. Simpan saja di sini, biar nanti kalau aku pulang, bisa kupakai lagi. Anissa tidak membantah. Ia meletakkan kembali kemeja itu. Ia mendekat, membantu Bima menutup tasnya.
Keheningan di antara mereka terasa begitu pekat. Hanya diisi oleh suara kokok ayam dari kejauhan dan napas mereka yang terasa berat. Rian masih tertidur pulas, tidak menyadari bahwa pagi ini, dunianya akan sedikit berubah. Ia tidak akan lagi dibangunkan oleh canda ayahnya. Tidak akan lagi digendong di pundak ayahnya saat sore hari. Aku titip Rian. Ya, Nis. Jaga dia baik-baik. Ajari dia jadi anak yang pintar dan berbakti sama ibunya. Kata Bima, suaranya serak. Ia membelai rambut Anissa, lalu berjalan pelan ke arah Rian yang tertidur. Ia berjongkok, mencium kening anaknya lama sekali. Setetes air mata jatuh di pipi Rian. Namun anak itu tak bergeming dari tidurnya. Anissa hanya bisa menahan sesak di dadanya. Ia ingin menangis, ingin berteriak melarang suaminya pergi, ingin memeluknya dan tidak melepaskannya. Tapi kakinya terasa terpaku di lantai tanah. Ia hanya bisa menatap pemandangan itu. Pemandangan seorang ayah yang berpamitan pada anaknya dalam diam. Saat suara klakson bus dari jalan besar di ujung desa terdengar, Bima tahu waktunya telah tiba. Ia bangkit, mengambil tasnya, dan menatap Anissa sekali lagi. Aku berangkat, Nis. Pamitnya. Anissa mengangguk, mengantarnya sampai ke ambang pintu. Di luar, fajar baru saja merekah, menebarkan cahaya jingga yang hangat, kontras dengan dinginnya hati Anissa. Bima berjalan tanpa menoleh ke belakang lagi. Mungkin ia tidak sanggup. Mungkin jika ia menoleh, ia akan luluh dan membatalkan niatnya. Anissa berdiri mematung di pintu, memeluk tubuhnya sendiri. Ia terus menatap punggung suaminya yang semakin menjauh, menyusuri jalan setapak yang masih basah oleh embun. Punggung yang selama ini menjadi sandarannya, kini berjalan pergi meninggalkannya. Ia tidak tahu berapa lama ia berdiri di sana, hingga punggung itu benar-benar hilang di tikungan jalan. Ibu. Suara serak Rian dari dalam rumah membuyarkan lamunannya. Anissa segera menghapus air mata yang ternyata sudah membasahi pipinya. Ia berbalik, memasang senyum sekuat tenaga. Ia berjongkok di depan Rian yang sedang mengucek matanya. Iya, sayang. Sudah bangun. Sapanya lembut. Ayah mana, Bu? Tanya Rian dengan polosnya. Matanya mencari-cari sosok ayahnya di seluruh penjuru ruangan. Anissa merasakan dadanya kembali sesak. Ia menarik napas dalam-dalam sebelum menjawab. Ayah kerja. Nak, kerja di tempat yang jauh. Biar bisa belikan Rian mainan mobil-mobilan yang bagus, sama baju baru. Rian kecil hanya mengangguk. Bibirnya mengerucut. Mungkin ia belum sepenuhnya mengerti arti, jauh, dan kerja. Yang ia tahu, ayahnya tidak ada di sana untuk mengangkatnya dan menggelitik perutnya seperti biasa. Anissa memeluk anaknya erat. Di dalam pelukan itu, ia menanamkan sebuah janji. Ia akan kuat. Ia akan menjaga Rian dengan segenap jiwa dan raganya. Ia akan menunggu Bima pulang, membawa semua mimpi yang telah mereka gantungkan bersama. Saat itu, ia masih percaya penuh pada janji suaminya. Ia percaya perpisahan ini hanyalah sementara, sebuah pengorbanan kecil untuk kebahagiaan yang lebih besar. Ia tidak tahu bahwa perpisahan di ambang pintu pagi itu adalah awal dari sebuah babak paling kelam dalam hidupnya. Babak di mana janji akan dilupakan, dan cinta akan diuji sampai ke titik paling menyakitkan. Minggu pertama tanpa Bima terasa seperti setahun. Rumah kecil itu menjadi begitu sunyi. Anissa mencoba mengisi kekosongan dengan menyibukkan diri. Ia membersihkan setiap sudut rumah hingga berkilau, menata ulang perabotan yang tak seberapa, dan yang terpenting, mencurahkan seluruh perhatiannya pada Rian. Ia tidak mau anaknya merasa kehilangan. Setiap sore, ia akan mengajak Rian berjalan-jalan di pematang sawah, menceritakan dongeng tentang kancil dan buaya, atau sekadar menunjuk burung-burung yang terbang pulang ke sarangnya, persis seperti yang biasa Bima lakukan. Ayah juga nanti pulang, kan, Bu? Seperti burung itu? Tanya Rian suatu sore. Anissa tersenyum, mengelus kepala anaknya. Iya, sayang. Ayah pasti pulang. Ayah sedang membangun sarang yang lebih besar dan lebih bagus untuk kita. Akhir bulan pertama, secercah kebahagiaan datang. Pak Pos mengantarkan wesel. Jumlahnya sesuai dengan yang Bima janjikan.
Hati Anissa menghangat. Rasa syukurnya meluap. Ia segera pergi ke warung untuk membayar sebagian utangnya, membeli beras, telur, dan sekotak susu untuk Rian. Ia bahkan membelikan Rian sebuah mobil-mobilan kecil dari plastik. Melihat tawa Rian yang begitu riang saat menerima mainan itu, Anissa merasa semua pengorbanannya terbayar. Malamnya, telepon genggam tua milik tetangganya berdering. Itu Bima. Anissa berlari kecil dengan hati berdebar. Mendengar suara suaminya di seberang sana membuat semua rindu yang ia tahan tumpah ruah. "Bagaimana kabarmu, Nis? Uangnya sudah sampai?" tanya Bima. Suaranya sedikit terganggu oleh deru mesin di latar belakang. "Sudah, Mas. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Mas di sana baik-baik saja, kan? Jangan lupa makan, jangan terlalu lelah kerjanya." Anissa memberondongnya dengan pertanyaan. Suaranya bergetar menahan tangis bahagia. "Aku baik-baik saja di sini. Kerjanya memang berat, tapi kalau ingat kalian, semua jadi ringan." "Rian mana? Aku mau bicara." Anissa memberikan telepon itu pada Rian. Bocah kecil itu begitu bersemangat. "Halo, Ayah. Rian dapat mobil baru. Warnanya merah. Kapan Ayah pulang?" Percakapan singkat itu menjadi penyemangat bagi Anissa untuk melewati bulan berikutnya. Ia memegang erat janji Bima. Setiap kata dari suaminya adalah harapan yang ia sirami setiap hari. Bulan kedua, kiriman uang datang lagi, meski tanggalnya sedikit terlambat dan jumlahnya sedikit berkurang. Bima menelepon. Alasannya ada keperluan mendadak di proyek. Anissa memakluminya. Hidup di kota pasti banyak kebutuhan tak terduga, pikirnya. Ia hanya berpesan agar Bima menjaga kesehatan. Memasuki bulan ketiga, segalanya mulai berubah. Kiriman uang datang sangat terlambat, dan jumlahnya hanya cukup untuk makan seminggu. Telepon dari Bima juga semakin jarang. Sekali menelepon, suaranya terdengar terburu-buru. Alasannya selalu sama. Sibuk, banyak kerjaan, bosnya galak. Anissa mulai merasa ada yang tidak beres. Sebersit kekhawatiran mulai merayap di hatinya. Namun ia berusaha menepisnya. Ia tidak mau berpikiran buruk tentang suaminya sendiri. Mungkin memang pekerjaannya sedang berat. Ia mencoba menghibur diri. Bulan keempat, tidak ada kiriman uang sama sekali. Tidak ada telepon. Anissa mencoba menghubungi nomor yang biasa Bima gunakan, tapi tidak aktif. Ia menunggu dari hari ke hari. Setiap suara motor yang lewat di depan rumah selalu membuatnya berharap itu adalah Pak Pos. Tapi harapan itu selalu pupus. Beras di dapur mulai menipis. Utang di warung mulai ditagih. Anissa terpaksa mulai bekerja lebih keras. Pagi-pagi sekali setelah Rian berangkat ke taman kanak-kanak, ia pergi ke sawah menjadi buruh tani, membantu memanen padi atau menyiangi rumput. Upahnya tidak seberapa. Hanya cukup untuk membeli beras dan lauk seadanya untuk hari itu. Sore hari, ia menerima jahitan dari tetangga, menambal pakaian atau membuat baju sederhana. Tangannya yang dulu halus kini mulai kasar dan kapalan. Tubuhnya yang dulu berisi kini terlihat lebih kurus. Gunjingan tetangga mulai terdengar di telinganya. Mereka membicarakan Bima yang lupa pada anak istri di kampung. Ada yang menatapnya dengan iba. Ada pula yang menatapnya dengan sinis. Suaminya itu pasti sudah dapat perempuan kota, makanya lupa pulang. Bisik seorang ibu di warung sayur, cukup keras untuk didengar Anissa. Anissa hanya bisa menunduk, pura-pura tidak mendengar. Hatinya perih seperti disayat sembilu. Ia mempercepat langkahnya, menggenggam erat tangan Rian. Ia tidak mau anaknya mendengar hal-hal buruk tentang ayahnya. Di dalam hatinya, ia masih berperang. Sebagian dirinya marah dan kecewa, tapi sebagian lagi masih mencoba percaya. Mungkin Bima sedang sakit, mungkin ia kehilangan pekerjaan, mungkin ia kehilangan teleponnya. Ribuan kemungkinan ia rangkai di kepala, semua untuk menolak satu kemungkinan yang paling menyakitkan. Ia telah dilupakan. Waktu terus berjalan tanpa ampun. Bulan kelima, keenam, ketujuh. Tidak ada kabar sama sekali. Rumah mereka yang dulu hangat kini terasa dingin dan kosong. Anissa harus menjual beberapa perabotan untuk menyambung hidup. Pertama,
sebuah lemari kayu kecil, lalu meja makan. Ia melakukannya diam-diam saat Rian tidak di rumah, agar anaknya tidak bertanya. Suatu malam, saat hujan turun dengan derasnya, Rian tiba-tiba demam tinggi. Tubuhnya menggigil. Anissa panik. Ia tidak punya uang sepeser pun untuk membawa anaknya ke dokter. Dengan nekat, ia menerobos hujan, menggendong Rian yang lemah, menuju rumah Pak RT untuk meminjam uang. Malam itu, sambil mendekap Rian yang demam di pelukannya, pertahanan Anissa runtuh. Ia menangis dalam diam, air matanya bercampur dengan air hujan di wajahnya. "Di mana kamu, Mas? Anakmu sakit. Tidakkah kamu merindukannya? Tidakkah kamu khawatir pada kami?" Jeritan itu hanya bergema di dalam hatinya. Janji Bima kini terasa seperti gema kosong. Janji untuk menabung, memperbaiki atap, dan membeli baju baru, kini terdengar seperti lelucon pahit. Atap rumah mereka justru semakin bocor, meneteskan air hujan di beberapa sudut. Baju Rian semakin lusuh dan sempit. Dan tabungan? Anissa hanya bisa tersenyum getir. Untuk makan esok hari saja ia tidak tahu harus mencari uang kemana. Pagi harinya, setelah demam Rian sedikit turun, Anissa duduk termangu di teras, menatap halaman yang becek. Ia melihat sepasang burung merpati hinggap di dahan pohon mangga, saling membersihkan bulu pasangannya. Pemandangan sederhana itu entah kenapa terasa begitu menyakitkan. Ia teringat kata-katanya pada Rian, bahwa ayahnya seperti burung yang akan pulang ke sarang. Tapi nyatanya, suaminya tidak seperti burung itu. Suaminya telah terbang begitu jauh dan sepertinya lupa jalan pulang. Atau mungkin, ia telah menemukan sarang lain yang lebih hangat. Pikiran itu kembali datang. Kali ini lebih kuat dan lebih menyakitkan dari sebelumnya. Anissa tahu ia tidak bisa terus seperti ini. Ia tidak bisa hanya menunggu dan berharap. Harapan itu perlahan membunuhnya. Ia harus mencari jawaban. Demi dirinya, dan yang terpenting, demi Rian. Ia tidak bisa membiarkan anaknya tumbuh dengan pertanyaan tak terjawab tentang ayahnya. Ia harus menemukan Bima. Ia harus mendengar langsung dari mulut suaminya apa yang sebenarnya telah terjadi. Sebuah tekad baru mulai tumbuh di dalam hatinya yang lelah. Tekad yang nekat, yang didorong oleh keputusasaan dan sisa-sisa cinta. Ia akan menyusul Bima ke kota. Apapun kenyataan yang akan ia temui di sana, ia harus menghadapinya. Tekad Anissa tidak lahir dari keberanian, melainkan dari ketiadaan pilihan. Ia sudah sampai di dasar jurang keputusasaan, dan satu-satunya jalan adalah mencoba memanjat naik, tak peduli betapa terjal dan berbahayanya dinding jurang itu. Menunggu tak akan mengubah apapun. Menunggu hanya akan membuat utangnya semakin menumpuk dan perut Rian semakin sering keroncongan. Ia harus bergerak. Ia harus mencari kebenaran, sepahit apapun itu. Langkah pertama adalah yang paling berat. Modal. Ia tidak punya apa-apa lagi untuk dijual, kecuali satu benda terakhir yang selama ini ia simpan rapat-rapat. Sebuah kalung emas tipis dengan liontin berbentuk bunga melati. Itu adalah satu-satunya warisan dari ibunya, diberikan saat ia menikah dengan Bima. Ibunya berpesan, "Simpan ini baik-baik, Enduk." Emas itu penjaga di saat paling susah. Anissa tidak pernah menyangka saat paling susah itu akan datang secepat ini dan dengan cara seperti ini. Dengan hati yang berat, ia membungkus kalung itu dengan sobekan kain bersih dan memasukkannya ke dalam saku. Ia memantapkan hati. "Ini demi Rian," bisiknya pada diri sendiri, berulang kali seperti mantra. Ia menitipkan Rian pada Yunah, tetangga sebelah yang paling baik hati, dengan alasan ia harus pergi ke kota kabupaten untuk mengurus surat penting. Ia tidak sanggup mengatakan yang sebenarnya, tidak sanggup melihat tatapan iba atau mendengar nasihat yang hanya akan membuatnya ragu. Perjalanan ke toko emas di kota kabupaten memakan waktu 1 jam dengan angkutan desa. Sepanjang jalan, Anissa terus meraba saku bajunya, merasakan bentuk kalung itu untuk terakhir kali. Setiap lekuk liontinnya seolah membisikkan kenangan akan ibunya, akan hari pernikahannya yang sederhana namun bahagia. Air matanya nyaris jatuh, namun ia menahannya sekuat tenaga. Ia tidak boleh lemah sekarang. Pemilik toko emas itu, Koh Liem,
Seorang pria tua yang sudah mengenal Anissa sejak kecil, menatapnya dengan kening berkerut saat Anissa meletakkan kalung itu di atas meja kaca. "Ini kan kalung ibumu, Nis?" tanyanya pelan. Anissa hanya mengangguk. Tenggorokannya tercekat. Koh Liem menghela napas. Ia tahu keluarga Anissa. Tahu tentang Bima yang merantau dan tak ada kabar. Gosip di desa sekecil itu menyebar lebih cepat daripada angin. Ia menimbang kalung itu. Matanya menunjukkan kesedihan. "Kamu yakin? Ini kenang-kenangan. Saya butuh sekali, Koh, untuk berobat Rian." Anissa terpaksa berbohong. Sebuah kebohongan putih untuk melindungi harga dirinya. Koh Liem tidak bertanya lebih jauh. Ia menyebutkan sejumlah angka. Anissa tahu harga itu sedikit lebih tinggi dari harga pasaran. Koh Liem sedang mencoba membantunya dengan caranya sendiri. Anissa menerima uang itu. Tangannya sedikit gemetar. Ia mengucapkan terima kasih berkali-kali. Lalu bergegas pergi sebelum pertahanannya runtuh di depan pria tua baik hati itu. Uang di tangannya terasa panas. Sebagian ia gunakan untuk membayar utang paling mendesak di warung dan kepada Pak RT. Sisanya, ia genggam erat. Inilah bekalnya. Bekal untuk perjalanan menuju ketidakpastian. Malam sebelum keberangkatan, Anissa tidak bisa tidur. Ia memandangi wajah pulas Rian di bawah temaram lampu minyak. Anak itu tidak tahu apa-apa. Ia tidak tahu bahwa besok, ibunya akan membawanya ke dunia yang sama sekali berbeda, meninggalkan satu-satunya rumah yang ia kenal. Anissa membelai pipi anaknya. "Maafkan ibu. Nak, ibu harus melakukan ini. Semua demi kamu." Ia berkemas dalam diam. Hanya satu tas kain usang. Sama seperti tas yang dibawa Bima. Isinya beberapa potong baju ganti untuknya dan Rian, sebotol air minum, beberapa buah singkong rebus yang ia siapkan sore tadi, dan yang terpenting, sisa uang penjualan kalung yang ia selipkan di balik lapisan dalam tas. Ia juga membawa sebuah foto pernikahan kusam, satu-satunya foto Bima yang ia miliki. Pagi-pagi buta, saat embun masih tebal dan desa masih tertidur, Anissa membangunkan Rian. "Bangun, sayang. Kita mau jalan-jalan ke tempat yang banyak lampu dan mobil besar," bisiknya. Rian yang masih mengantuk langsung bersemangat. Ia tidak banyak bertanya. Baginya, pergi kemanapun bersama ibunya adalah sebuah petualangan. Anissa memandikan dan menyuapinya dengan cepat. Sebelum mengunci pintu, ia menatap setiap sudut rumah kecil itu. Dapur tempat ia memasak, tikar tempat mereka tidur, dinding yang menjadi saksi bisu tawa dan tangis mereka. "Selamat tinggal," bisiknya dalam hati. "Aku akan kembali. Entah dengan Bima, atau hanya dengan jawaban." Perjalanan menuju terminal bus terasa panjang. Anissa menggendong Rian di punggungnya. Sesampainya di sana, suasana riuh langsung menyergap mereka. Teriakan para kenek, deru mesin bus, dan lalu lalang orang-orang membuat Anissa sedikit pusing. Ia berpegangan pada tiang, mencoba menenangkan debar jantungnya. Ia membeli 2 tiket bus ekonomi menuju ibu kota. Di dalam bus, suasana terasa pengap dan panas. Anissa berhasil mendapatkan tempat duduk di dekat jendela. Rian duduk di pangkuannya, matanya berbinar-binar menatap keluar, melihat pemandangan yang terus berganti. Sawah hijau berganti dengan deretan rumah, lalu pabrik-pabrik berasap. Bagi Rian, ini semua menakjubkan. Bagi Anissa, setiap kilometer yang mereka tempuh terasa seperti taruhan besar. Semakin jauh bus ini melaju, semakin jauh ia dari zona amannya, semakin ia tidak bisa kembali. Ia memeluk Rian erat, mencoba mencari kekuatan dari tubuh mungil anaknya. Ia mengeluarkan singkong rebus dari tasnya dan menyuapi Rian. Anak itu makan dengan lahap. Anissa sendiri tidak merasakan lapar. Perutnya terlalu mual karena cemas. Ia hanya minum sedikit air. Sepanjang perjalanan, pikirannya berkecamuk. Apa yang akan ia katakan jika bertemu Bima? Apakah ia harus marah? Atau menangis? Bagaimana jika Bima sudah berubah? Bagaimana jika ia menolaknya? Bagaimana jika alamat yang ia pegang salah? Alamat kantor yang pernah Bima sebutkan di awal-awal teleponnya dulu.
Sebuah nama perusahaan konstruksi dan nama jalan. Hanya itu modalnya. Ia menatap penumpang lain di sekitarnya. Ada seorang ibu dengan bayinya. Seorang pemuda yang tertidur dengan earphone di telinganya. Sekelompok pedagang yang bercanda ria. Mereka semua punya tujuan. Ia pun punya tujuan. Tujuannya adalah suaminya. Ia memejamkan mata, berdoa dalam hati. Ia memohon pada Tuhan untuk memberinya petunjuk, untuk melindunginya dan anaknya di kota besar yang kejam, yang sering ia dengar dari cerita orang-orang. Setelah berjam-jam perjalanan yang melelahkan, saat senja mulai turun, bus akhirnya memasuki gerbang ibu kota. Anissa menatap keluar jendela. Matanya terbelalak melihat gedung-gedung tinggi yang seolah mencakar langit, jalanan yang dipenuhi lautan mobil dan motor, dan lampu-lampu yang mulai menyala seperti bintang buatan. Semua ini begitu berbeda, begitu besar, begitu megah, sekaligus begitu menakutkan. Bus berhenti di terminal. Hiruk-pikuk di sini 10 kali lipat lebih dahsyat dari terminal di desanya. Anissa turun dari bus sambil menggendong Rian yang sudah tertidur karena lelah. Ia berdiri di tengah keramaian, merasa seperti sebutir debu yang tersesat. Ia tidak tahu harus melangkah kemana. Ia benar-benar sendirian. Perjalanan nekatnya telah membawanya sampai di sini, di mulut raksasa bernama kota. Dan kini, ia harus mencari cara untuk tidak ditelan olehnya. Udara di terminal terasa berat, penuh campuran asap knalpot, keringat, dan aroma makanan dari warung-warung darurat. Anissa memeluk Rian yang masih tertidur di gendongannya lebih erat, seolah takut arus manusia yang deras akan menelannya. Untuk beberapa saat, ia hanya berdiri mematung, mencoba memproses semua suara dan pemandangan yang membombardirnya dari segala arah. Ini adalah kota, tempat yang menjanjikan gaji 3 kali lipat pada suaminya, dan tempat yang sama yang telah menelan suaminya tanpa jejak. Dengan sisa keberanian yang ia punya, ia mendekati seorang petugas berseragam yang sedang mengatur lalu lintas. "Maaf, Pak, mau tanya alamat," ucapnya lirih. Suaranya nyaris hilang ditelan kebisingan. Ia menunjukkan secari kertas kusam bertuliskan nama jalan dan nama perusahaan yang ia ingat dari ucapan Bima berbulan-bulan lalu. Petugas itu melirik kertas itu sekilas, lalu menunjuk ke arah deretan bus-bus kota yang berjejer. "Naik Kopaja nomor 57. Turun di perempatan Garuda. Dari situ jalan kaki sedikit." Penjelasan singkat itu terdengar seperti bahasa asing bagi Anissa. Kopaja? Perempatan Garuda? Ia hanya bisa mengangguk dan mengucapkan terima kasih. Ia berjalan ke arah yang ditunjuk, mencari bus dengan angka 57. Suasana di dalam bus kota lebih parah. Ia harus berdesakan, berpegangan erat pada tiang besi sambil tetap menjaga Rian dalam gendongannya. Rian terbangun dan mulai menangis karena merasa tidak nyaman. Anissa berusaha menenangkannya dengan bisikan lembut, meski hatinya sendiri dipenuhi kepanikan. Ia terus waspada, mendengarkan Kenek meneriakkan nama-nama jalan, takut terlewat. Saat mendengar kata Garuda, ia bergegas meminta berhenti. Turun dari bus adalah perjuangan lain. Ia hampir terjatuh saat melompat turun. Kini ia berdiri di pinggir jalan raya yang sangat lebar. Mobil dan motor melesat tanpa henti. Ia mengikuti arahan samar dari petugas tadi, berjalan kaki sambil terus bertanya pada setiap orang yang ia temui. Beberapa orang mengabaikannya, beberapa menatapnya dari atas sampai bawah dengan aneh. Namun akhirnya seorang tukang ojek yang baik hati menunjukkan letak jalan yang ia cari. Setelah hampir setengah jam berjalan, kakinya terasa mau copot. Ia akhirnya sampai di jalan yang dituju. Matanya menyapu deretan ruko yang berjejer. Dan di sanalah ia menemukannya. Sebuah papan nama perusahaan yang sudah berkarat, dengan cat yang mengelupas. Persis seperti nama yang ia hafal. Tapi hatinya langsung mencelos. Ruko itu tampak gelap dan tak berpenghuni. Pintunya tertutup rapat dengan gembok besar yang sudah berkarat. Jendela-jendelanya berdebu tebal, dan di depannya tumbuh rumput liar. Di salah satu jendela tertempel kertas yang sudah menguning. Disewakan. Anissa merasakan lututnya lemas. Ia terduduk di trotoar yang kotor, tidak peduli lagi pada pandangan orang. Jadi ini alamatnya? Sebuah tempat kosong? Sebuah kebohongan?
Air matanya mulai menggenang. Perjalanannya, pengorbanannya menjual kalung ibunya, semua terasa sia-sia. "Ibu, ini kantor ayah?" tanya Rian polos, menarik-narik ujung bajunya. "Kok tutup, Bu? Ayah ada di dalam." Anissa tidak sanggup menjawab. Ia hanya bisa menggeleng pelan, lalu memeluk anaknya erat. Isak tangis yang sejak tadi ia tahan akhirnya pecah. Ia menangis dalam diam, membiarkan rasa kecewa dan putus asa menggerogoti hatinya. Ia merasa begitu bodoh, begitu naif. Saat sedang terpuruk dalam kesedihannya, seorang pria tua pemilik warung kopi di seberang jalan menghampirinya. "Kenapa, Mbak? Cari siapa di situ?" Tempat itu sudah setahun lebih kosong. Anissa mengangkat wajahnya yang basah oleh air mata. "Saya cari suami saya, Pak. Katanya kerja di perusahaan itu." Pria tua itu mengernyitkan dahi. "Oh, perusahaan konstruksi itu? Wah, sudah lama sekali bangkrut, Mbak. Bosnya kabur bawa uang proyek. Semua pegawainya bubar entah kemana." Jantung Anissa seakan berhenti berdetak. Bangkrut? Bubar? Jadi selama ini Bima membohonginya? Tapi mengapa? Kemana perginya? Melihat wajah Anissa yang pucat pasi, pria tua itu merasa iba. "Suaminya namanya siapa, Mbak? Orangnya seperti apa?" "Namanya Bima, Pak." "Orangnya?" Anissa ragu sejenak, lalu menunjukkan foto pernikahan kusam dari dalam tasnya. Pria tua itu mengamati foto itu dengan saksama. "Oh, si Bima. Saya ingat. Iya, dia dulu kerja di situ. Tapi setelah perusahaannya bangkrut, dia tidak langsung pulang kampung seperti teman-temannya yang lain. Saya dengar, dia beruntung. Dapat kenalan orang kaya, lalu kerja ikut proyeknya orang itu. Katanya sekarang sudah jadi orang kepercayaan." Secercah harapan kembali menyala di hati Anissa. "Bapak tahu dia kerja di mana sekarang?" Pria tua itu berpikir sejenak. "Saya kurang tahu persis, Mbak. Tapi proyeknya itu besar sekali. Coba saja cari gedung, Megah Jaya Tower, di pusat kota. Semua orang juga tahu. Katanya kantornya di situ." Anissa merasa mendapatkan kekuatan baru. Ia mengucapkan terima kasih berkali-kali pada pria tua itu, bahkan memaksa memberikan selembar uang kecil yang langsung ditolak oleh si bapak. Dengan petunjuk baru ini, ia kembali memulai pencariannya. Kali ini tujuannya adalah sebuah gedung pencakar langit. Perjalanan ke pusat kota terasa seperti memasuki dunia lain. Gedung-gedung di sekelilingnya semakin tinggi, mobil-mobil yang lewat semakin mewah. Dan di sanalah ia melihatnya. Megah Jaya Tower. Sebuah menara kaca yang menjulang gagah, berkilauan di bawah sinar matahari sore. Anissa merasa begitu kecil di hadapannya. Ia tampak begitu lusuh dan dekil dengan pakaian desanya. Ia tidak berani masuk ke dalam lobi yang dijaga satpam berbadan tegap. Ia hanya bisa berdiri di seberang jalan, di bawah pohon rindang, dengan Rian yang mulai rewel karena lapar dan lelah. Ia memutuskan untuk menunggu. Ia akan menunggu sampai jam pulang kantor. Bima pasti akan keluar dari gedung itu. Jam demi jam berlalu. Matahari mulai condong ke barat. Perut Anissa keroncongan, tapi ia mengabaikannya. Matanya tak pernah lepas dari pintu lobi gedung itu. Rian sudah tertidur di pangkuannya. Satu persatu karyawan mulai keluar dari gedung, berjalan menuju mobil mereka atau ke halte bus. Anissa menajamkan pandangannya, mencari sosok yang begitu ia kenal. Dan kemudian, ia melihatnya. Sosok itu keluar dari pintu kaca putar. Langkahnya tegap. Penampilannya jauh berbeda. Ia mengenakan kemeja biru muda yang licin dan celana bahan yang rapi. Rambutnya tersisir klimis. Itu Bima, suaminya. Tapi ia tidak sendirian. Di sampingnya, berjalan seorang wanita. Wanita itu sangat cantik, dengan rambut panjang tergerai, mengenakan gaun elegan dan menenteng tas mahal. Mereka berjalan sambil tertawa, terlihat begitu akrab. Bima membukakan pintu sebuah mobil sedan hitam yang mengkilap untuk wanita itu. Sebuah gerakan yang penuh perhatian, yang belum pernah Anissa lihat Bima lakukan untuk siapapun, termasuk dirinya.
Setelah wanita itu masuk, Bima berlari kecil memutari mobil dan masuk ke kursi pengemudi. Mobil itu kemudian melaju pelan, bergabung dengan arus lalu lintas. Anissa berdiri mematung. Napasnya tercekat. Dunia di sekelilingnya seakan berhenti berputar. Otaknya mencoba memproses apa yang baru saja ia lihat. Itu Bima. Tapi siapa wanita itu? Mengapa mereka terlihat begitu bahagia? Mengapa Bima membukakan pintu untuknya? Ribuan pertanyaan menghantam benaknya. Tapi satu jawaban yang paling menakutkan mulai terbentuk dengan jelas. Ia telah dibuang. Ia dan anaknya telah digantikan. Kenyataan itu menghantamnya lebih keras dari tamparan. Lebih menyakitkan dari sayatan pisau. Kakinya gemetar. Ia menatap Rian yang tertidur damai di pangkuannya. Anak yang tidak tahu bahwa ayah yang ia rindukan baru saja lewat di depannya, memulai hidup baru dengan orang lain. Saat itu, Anissa mengerti. Ini bukan sekadar janji yang terlupakan. Ini adalah pengkhianatan. Dan rasa sakitnya baru saja dimulai. Mobil sedan hitam itu berbelok di persimpangan dan hilang dari pandangan. Tapi bagi Anissa, bayangan mobil itu seolah membeku di udara, tercetak permanen di retinanya. Ia berdiri terpaku di seberang jalan, sementara dunia di sekelilingnya terus bergerak dengan kecepatan normal. Klakson mobil, deru motor, teriakan pedagang asongan, semua suara itu terdengar mendengung dan jauh, seolah datang dari balik dinding kaca tebal. Satu-satunya yang terasa nyata adalah detak jantungnya sendiri yang bergemuruh di dalam dada, begitu kencang hingga terasa menyakitkan. Rian bergerak dalam gendongannya, menggeliat karena tidurnya terganggu oleh posisi Anissa yang kaku. Sentuhan tubuh mungil anaknya itu menjadi sengatan listrik yang menyadarkan Anissa dari kelumpuhannya. Ia tidak bisa hanya berdiri di sini. Bayangan Bima yang tertawa bersama wanita itu, cara Bima membukakan pintu mobil untuknya, semua itu berputar-putar di kepalanya seperti kaset rusak. Ia butuh kepastian. Ia butuh melihat dengan mata kepalanya sendiri, sedekat mungkin. Ia tidak mau pulang ke desa hanya dengan membawa sepotong penglihatan samar dari seberang jalan. Ia menoleh ke kanan dan ke kiri dengan panik. Bagaimana cara mengikuti mobil di kota sebesar ini? Ia tidak punya kendaraan, dan bahkan jika punya, ia tidak tahu jalan. Matanya kemudian tertumbuk pada sebuah taksi berwarna biru yang sedang berhenti di pinggir jalan. Sopirnya tampak sedang merokok sambil menunggu penumpang. Sebuah ide gila dan nekat melintas di benaknya. Ia merogoh saku dalam tasnya, merasakan sisa uang dari penjualan kalung ibunya. Jumlahnya tidak banyak. Mungkin hanya cukup untuk makan beberapa hari, atau untuk tiket bus pulang. Tapi keraguan itu hanya berlangsung sepersekian detik. Ia harus tahu. Dengan langkah yang terasa berat, ia menghampiri taksi itu. "Pak, bisa ikuti mobil sedan hitam yang tadi belok di sana?" Tanyanya dengan suara bergetar, menunjuk ke arah persimpangan. Sopir taksi itu menatapnya dari atas ke bawah. Penampilan Anissa yang lusuh dan gendongannya yang tertidur membuatnya ragu. "Mau kemana, Bu? Ongkosnya lumayan nanti." "Saya bayar, Pak. Tolong, ini penting sekali." Anissa memohon. Sorot matanya menunjukkan keputusasaan yang begitu dalam hingga sopir itu akhirnya luluh. "Ya sudah, naiklah," katanya sambil mematikan rokoknya. Anissa segera masuk ke dalam taksi. Ia menyebutkan ciri-ciri mobil Bima. Untungnya, lalu lintas sore itu cukup padat, dan sang sopir yang berpengalaman berhasil menemukan kembali mobil sedan hitam itu beberapa ratus meter di depan mereka. "Jaga jarak ya, Pak. Jangan sampai ketahuan," pinta Anissa. Perjalanan itu terasa seperti perjalanan terpanjang dalam hidupnya. Taksi melaju, membawa Anissa melewati bagian kota yang belum pernah ia lihat. Jalanan yang tadinya ramai dan bising perlahan berubah menjadi lebih lengang dan hijau. Bangunan-bangunan tinggi digantikan oleh rumah-rumah besar dengan pagar yang menjulang dan taman yang rimbun. Ini adalah dunia yang sama sekali berbeda. Dunia orang-orang kaya. Dunia yang kini menjadi milik Bima. Setiap kali mobil Bima berbelok, jantung Anissa seakan berhenti berdetak, takut kehilangan jejak. Ia terus berdoa dalam hati, entah berdoa agar mereka tidak kehilangan mobil itu, atau berdoa agar semua ini hanyalah salah paham.
Ia tidak tahu lagi. Akhirnya, mobil sedan hitam itu melambat dan menyalakan lampu sein, lalu masuk ke dalam gerbang sebuah rumah yang luar biasa besar dan megah. Gerbang besi tempa yang tinggi itu terbuka secara otomatis lalu menutup kembali dengan pelan, seolah menelan mobil itu ke dalam dunia lain. "Rumahnya yang ini, Bu?" tanya sopir taksi. Anissa hanya bisa mengangguk lemah. Ia menatap rumah di balik pagar itu dengan napas tertahan. Rumah itu lebih mirip istana kecil daripada rumah tinggal. Dengan taman yang luas, pilar-pilar besar, dan jendela-jendela lebar yang menyala keemasan diterpa cahaya senja. "Turun di sini saja, Pak," ucapnya lirih. Ia memberikan beberapa lembar uang, jumlah yang cukup besar baginya, kepada sang sopir. Ia tidak menghitung kembaliannya. Pikirannya sudah kosong. Setelah taksi itu pergi, Anissa berdiri sendirian di seberang jalan, di depan rumah mewah itu. Rian terbangun. Matanya mengerjap-ngerjap menatap lingkungan yang asing. "Kita di mana, Bu?" tanyanya. "SSSTT, diam ya, Nak," Anissa berbisik, menuntun Rian untuk bersembunyi di balik rimbunnya tanaman bougainville di pinggir jalan. Ia tidak mau terlihat. Ia hanya ingin mengamati. Dari celah dedaunan, ia bisa melihat pemandangan di halaman rumah itu dengan cukup jelas. Lampu-lampu taman mulai menyala satu persatu, menerangi jalan masuk yang dilapisi batu alam. Pintu mobil terbuka. Wanita cantik itu keluar lebih dulu, lalu disusul oleh Bima. Mereka tampak serasi, seperti pasangan yang diambil dari sampul majalah. Dan kemudian, sebuah pemandangan menghancurkan sisa-sisa harapan Anissa hingga menjadi debu. Pintu utama rumah itu terbuka, dan seorang anak laki-laki kecil, mungkin seumuran Rian, berlari keluar dengan tawa riang. "Papa! Papa pulang!" teriak anak itu. Bima langsung tersenyum lebar. Senyum tulus penuh kebahagiaan yang sudah lama tidak Anissa lihat. Ia berjongkok, merentangkan tangannya, dan anak kecil itu langsung melompat ke dalam pelukannya. Bima mengangkatnya tinggi-tinggi, mengayun-ayunkannya di udara, membuat anak itu tertawa terbahak-bahak. Wanita itu berdiri di samping mereka, tersenyum penuh kasih, lalu mengulurkan tangan untuk mengelus kepala Bima. Sebuah potret keluarga yang sempurna. Sebuah potret keluarga yang menyakitkan. Anissa merasakan dadanya sesak, seolah ada tangan tak kasat mata yang meremas jantungnya kuat-kuat. Ia harus membekap mulutnya sendiri untuk menahan jeritan yang ingin meledak keluar. Tubuhnya merosot ke tanah. Lututnya tak sanggup lagi menopang beban kenyataan yang begitu berat. Rian, yang melihat ibunya menangis tanpa suara, menatap bingung. Ia melihat ke arah rumah itu, ke arah pria yang sedang bermain dengan anak lain, lalu kembali menatap ibunya. "Ibu, kenapa menangis?" Itu ayah, kan?" tanya Rian pelan. Pertanyaan polos itu menjadi belati terakhir yang menusuk hati Anissa. Bagaimana ia harus menjelaskan pada anaknya? Bagaimana ia harus bilang bahwa pria di seberang sana, pria yang memeluk anak lain dengan begitu mesra, adalah ayah yang sama yang telah melupakannya? Ia menarik Rian ke dalam pelukannya, menyembunyikan wajahnya di rambut anaknya, membiarkan air matanya mengalir tanpa suara. Setiap tawa yang terdengar dari halaman rumah itu terasa seperti cambukan bagi jiwanya. Ia melihat Bima, suaminya, menggendong anak itu masuk ke dalam rumah yang hangat dan terang, diikuti oleh wanita itu. Pintu pun tertutup. Malam mulai turun dengan cepat, membawa serta hawa dingin. Anissa tetap berjongkok di sana, di dalam kegelapan, di luar pagar. Ia adalah seorang penonton gelap dari kebahagiaan suaminya sendiri. Suaminya kini adalah suami orang lain, dan ayah dari anaknya telah menjadi ayah yang hilang. Ia hilang ditelan kemewahan, ditelan kebohongan, dan yang paling menyakitkan, ia hilang dari kehidupan mereka seolah mereka tidak pernah ada. Semua janji, semua kenangan, semua cinta yang pernah mereka bagi, kini terasa seperti dongeng usang yang tidak pernah nyata. Anissa sendirian, hancur berkeping-keping di pinggir jalan sebuah kota asing, dengan masa depan yang kini terbentang gelap gulita di hadapannya. Malam itu adalah malam terpanjang dalam hidup Anissa. Ia tidak beranjak dari tempat persembunyiannya. Ia hanya duduk meringkuk di balik semak-semak,
memeluk Rian yang akhirnya kembali tertidur karena lelah. Dinginnya angin malam terasa menusuk kulit, tapi Anissa tidak merasakannya. Hatinya sudah terlalu beku oleh rasa sakit. Matanya terus menatap rumah besar itu. Dari jendela-jendela yang terang, ia bisa melihat siluet orang-orang yang bergerak di dalamnya. Ia membayangkan Bima sedang makan malam bersama keluarga barunya, tertawa di meja makan yang penuh hidangan lezat. Ia membayangkan Bima membacakan dongeng untuk anak laki-laki itu sebelum tidur, persis seperti yang dulu sering ia lakukan untuk Rian. Setiap bayangan itu terasa seperti siksaan. Ia tidak tidur sedetik pun. Pikirannya dipenuhi gejolak, amarah, kesedihan, kekecewaan, dan rasa terhina bercampur aduk menjadi satu. Mengapa Bima setega ini? Jika memang sudah tidak cinta, mengapa tidak mengatakan yang sebenarnya? Mengapa harus membiarkannya dan Rian hidup dalam penantian dan kemiskinan selama berbulan-bulan? Ia pantas mendapatkan penjelasan. Rian pantas bertemu ayahnya setidaknya sekali. Saat fajar mulai menyingsing, mewarnai langit dengan semburat kelabu, sebuah keputusan telah terbentuk di benaknya. Ia tidak akan pergi diam-diam. Ia tidak akan kembali ke desa sebagai wanita pecundang yang gagal menemukan suaminya. Ia akan menghadapi Bima. Ia akan menuntut sebuah jawaban, bukan untuk dirinya, tapi untuk Rian. Ia harus menunjukkan pada anaknya bahwa ibunya tidak akan diam saja saat diinjak-injak. Dengan tubuh yang kaku dan lelah, ia bangkit. Ia mencari sebuah keran umum di taman kecil tak jauh dari sana, membasuh wajahnya dan wajah Rian yang masih mengantuk. Ia merapikan pakaiannya yang sudah lecek, mencoba mengumpulkan sisa-sisa harga diri yang masih ia miliki. Ia menyuapi Rian dengan sisa singkong rebus yang sudah dingin dan keras. Kita akan bertemu ayah sebentar. Ya, nak. Setelah itu kita pulang, katanya pada Rian dengan suara serak. Dengan langkah mantap yang dipaksakan, ia berjalan menuju gerbang rumah mewah itu. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu menekan bel yang ada di pilar gerbang. Jantungnya berdebar begitu kencang, seolah mau melompat keluar dari rusuknya. Seorang satpam berwajah galak keluar dari pos jaga. "Cari siapa, Bu?" tanyanya ketus. "Saya mau bertemu dengan Pak Bima." Saya saudaranya dari kampung," jawab Anissa. Suaranya sedikit bergetar. Satpam itu menatapnya curiga, namun ia menekan interkom dan menyampaikan pesan itu. Setelah beberapa saat menunggu yang terasa seperti selamanya, jawaban datang dari interkom. "Suruh tunggu di depan." Tak lama kemudian, pintu gerbang kecil di samping gerbang utama terbuka. Bima muncul dari sana. Penampilannya rapi, sudah siap untuk bekerja. Saat matanya bertemu dengan mata Anissa, wajahnya langsung berubah pucat pasi. Ekspresi terkejut itu dengan cepat berganti menjadi kepanikan, lalu mengeras menjadi amarah. "Mau apa kamu di sini?" desisnya pelan dan tajam. Matanya melirik ke sekeliling, takut ada yang melihat. Anissa merasakan gelombang rasa sakit melihat reaksi suaminya. Tidak ada sedikit pun rasa rindu atau bersalah di matanya. Yang ada hanya ketakutan citranya akan hancur. "Aku mau bicara, Mas. Ini aku, Anissa. Dan ini Rian, anakmu." Anissa mendorong Rian sedikit ke depan. Bima bahkan tidak melirik Rian. Matanya tetap tertuju pada Anissa dengan tatapan mengancam. "Aku tidak kenal kamu. Pergi dari sini sekarang juga sebelum saya panggil keamanan." "Bima, jangan pura-pura. Aku istrimu." Suara Anissa mulai meninggi. "Tak peduli lagi. Setelah semua yang kamu lakukan, meninggalkan kami tanpa kabar, membiarkan kami kelaparan, ini balasanmu." Keributan itu mengundang perhatian. Pintu utama rumah terbuka, dan wanita cantik yang semalam Anissa lihat keluar. Ia mengenakan setelan kerja yang mahal. "Ada apa sih, Pak? Pagi-pagi sudah ribut?" tanyanya dengan suara manja. Melihat kehadiran wanita itu, istri barunya, Bima menjadi semakin panik. Ia harus mengakhiri ini dengan cepat. Di depan wanita bernama Lydia itu, ia menunjuk Anissa dengan dagunya. "Nggak tahu, Ma. Ini ada orang gila dari kampung. Ngaku-ngaku kenal papa. Mau minta uang."
Dunia Anissa runtuh untuk kedua kalinya dalam 12 jam. Orang gila? Minta uang? Penghinaan itu begitu telak, begitu kejam. Bima, tega kamu bilang begitu? Ini anakmu. Lihat dia. Anissa menarik tangan Rian, mencoba membuat Bima menatap darah dagingnya sendiri. Rian, yang ketakutan melihat ayahnya marah dan ibunya menangis, mulai terisak pelan dan bersembunyi di balik kaki Anissa. Lydia menatap Anissa dengan jijik. Sudah, Pak, usir saja. Bikin kotor halaman rumah saja. Kalau mau kasih uang, kasih sedikit lalu suruh pergi. Kata-kata wanita itu menjadi pembenaran bagi Bima. Ia mengeluarkan dompetnya, mengambil beberapa lembar uang 50 ribuan, lalu dengan gerakan yang penuh penghinaan, ia melemparkan uang itu ke tanah, tepat di depan kaki Anissa. Ini. Ambil uang ini. Cukup, kan, untuk ongkos pulangmu? Sekarang pergi. Jangan pernah datang ke sini lagi dan jangan pernah ganggu hidupku. Bentak Bima, wajahnya merah padam. Satpam, usir mereka keluar. Satpam yang sejak tadi hanya mengamati segera bergerak. Ia memegang lengan Anissa dengan kasar. Ayo, Bu, keluar. Anissa terlalu syok untuk melawan. Tubuhnya lemas, hatinya hancur berkeping-keping tak bersisa. Ia hanya bisa membiarkan dirinya diseret keluar dari gerbang itu, dengan Rian yang menangis histeris dalam pelukannya. Lembaran uang yang dilemparkan Bima masih tergeletak di tanah, beterbangan kecil tertiup angin pagi, menjadi saksi bisu kekejaman yang baru saja terjadi. Pintu gerbang besi itu ditutup dengan suara debam yang keras. Suara itu seolah menjadi penanda akhir dari segalanya. Akhir dari pernikahannya, akhir dari harapannya, akhir dari masa lalunya. Ia kini resmi diusir. Dibuang seperti sampah yang tidak berharga. Ia berdiri di trotoar, di bawah tatapan sinis sang satpam, memeluk anaknya yang terus menangis memanggil-manggil ayahnya. Ia tidak tahu harus kemana. Ia tidak punya apa-apa lagi. Ia hanya punya seorang anak yang terluka dan hati yang sudah mati rasa. Pintu gerbang itu tertutup. Suara debamnya yang keras dan final terasa seperti vonis mati bagi harapan Anissa. Ia berdiri di trotoar yang dingin, memeluk Rian yang tangisnya sudah berubah menjadi isak tertahan yang memilukan. Dunia di sekelilingnya bergerak cepat, mobil-mobil mewah melintas, orang-orang bergegas memulai hari mereka, tapi Anissa dan anaknya seolah berada dalam gelembung sunyi yang penuh dengan rasa sakit dan penghinaan. Ia tidak bergerak, kakinya terasa seperti dicor ke tanah. Ia menatap kosong ke arah gerbang yang baru saja memuntahkannya. Pikirannya kosong. Satpam yang mengusirnya tadi masih menatapnya dengan pandangan tajam, memastikan ia benar-benar pergi. Tatapan itu, penuh dengan tuduhan dan rasa jijik, akhirnya menjadi cambuk yang memaksa Anissa untuk melangkah. Ia tidak bisa berdiri di sini selamanya, menjadi tontonan dan bahan cemoohan. Dengan sisa tenaga yang ia punya, ia membalikkan badan dan mulai berjalan. Ia tidak tahu kemana tujuannya. Ia hanya berjalan, menjauh dari rumah itu, menjauh dari sumber penderitaannya. Langkahnya gontai, tanpa arah. Ia menyusuri jalanan di perumahan mewah itu, merasa seperti makhluk asing yang tersesat di planet lain. Setiap rumah besar yang ia lewati terasa seperti mengejek kemalangannya. Rian sudah berhenti menangis. Namun isakannya masih terdengar sesekali. Ia menyembunyikan wajahnya di bahu Anissa. Tangannya yang kecil mencengkeram erat baju ibunya. Uang yang dilemparkan Bima masih terbayang di benaknya, tergeletak di atas tanah yang berdebu. Sebuah harga yang ditetapkan suaminya untuk martabatnya. Ia tidak akan pernah menyentuh uang itu. Lebih baik ia mati kelaparan daripada harus hidup dari uang hasil penghinaan. Tapi keputusan itu membawa konsekuensi yang nyata. Ia merogoh sakunya. Uangnya hanya tersisa beberapa lembar ribuan. Bahkan tidak cukup untuk membeli tiket bus pulang ke desa. Pulang? Ia bahkan tidak yakin mau pulang. Apa yang akan ia katakan pada para tetangga? Hari itu, mereka berjalan tanpa henti. Saat matahari mulai meninggi dan panas terasa menyengat, Anissa membeli sebotol air dan sebungkus roti tawar. Ia membiarkan Rian makan sampai kenyang, sementara ia hanya minum beberapa teguk air untuk membasahi tenggorokannya yang kering.
Ia harus menghemat sisa uangnya. Ia tidak tahu kapan lagi ia akan memegang uang. Mereka berjalan hingga sampai di bagian kota yang lebih kumuh dan ramai. Suara bising dan pemandangan yang semrawut entah bagaimana terasa lebih ramah daripada keheningan yang angkuh di perumahan mewah tadi. Di sini, setidaknya tidak ada yang memandangnya dengan aneh. Di sini, ada banyak wajah-wajah lain yang juga tampak lelah dan kalah oleh kehidupan. Saat malam tiba, kepanikan yang sesungguhnya mulai mencengkeram Anissa. Di mana mereka akan tidur? Ia melihat orang-orang menggelar kardus di emperan toko yang sudah tutup. Hatinya mencelos. Inikah takdirnya sekarang? Menjadi seorang gelandangan? Tapi ia tidak punya pilihan. Ia mencari sebuah emperan toko kelontong yang memiliki kanopi cukup lebar untuk melindungi mereka dari angin malam. Ia duduk di sana, menyandarkan punggungnya ke pintu gulung yang dingin, lalu memangku Rian di dadanya. "Ibu, dingin," bisik Rian. Anissa membuka kardigan tipisnya, satu-satunya pakaian hangat yang ia punya, lalu menyelimuti tubuh anaknya. Ia memeluk Rian seerat mungkin, mencoba menyalurkan sisa kehangatan tubuhnya. Malam pertama di jalanan adalah neraka. Setiap suara langkah kaki, setiap deru motor yang lewat, membuatnya tersentak kaget. Ia tidak bisa tidur, matanya terus waspada, takut ada orang jahat yang akan mengganggu mereka. Ia hanya bisa memandangi wajah anaknya yang tertidur, diterangi oleh cahaya remang lampu jalan. Wajah polos yang seharusnya tertidur lelap di atas kasur empuk, bukan di atas pangkuan ibunya di lantai yang keras dan kotor. Rasa bersalah menggerogotinya. Haruskah ia membawa Rian ke sini? Haruskah ia menelan harga dirinya dan kembali ke desa? Tapi kembali pun, apa yang menanti mereka? Hari-hari berikutnya adalah pengulangan dari siksaan yang sama. Uangnya habis. Mereka benar-benar tidak punya apa-apa. Rasa lapar mulai melilit perut mereka dengan kejam. Anissa mencoba meminta pekerjaan di beberapa warung makan, namun semua menolaknya. Melihat penampilannya yang kumal dan anaknya yang selalu mengekor, tak ada yang mau mengambil risiko. Suatu siang, Rian menangis karena lapar. Perutnya sudah tidak terisi apa-apa sejak pagi. Anissa sudah tidak tahan lagi. Dengan kepala tertunduk dan hati yang hancur, ia melakukan hal yang tidak pernah ia bayangkan akan ia lakukan seumur hidupnya. Ia menengadahkan tangan. Ia berdiri di dekat sebuah warteg, menunggu orang selesai makan, lalu mendekati mereka dengan lirih. "Maaf, Pak, Bu, sisa makanannya, untuk anak saya." Banyak yang mengibaskan tangan dengan jijik. Ada yang membuang muka. Tapi kemudian, seorang ibu paruh baya yang baru selesai makan, menatap Rian dengan iba. Ia tidak memberikan sisanya, melainkan masuk kembali ke dalam warteg dan membelikan mereka sebungkus nasi dengan lauk telur. "Ini, untuk anakmu," katanya sambil tersenyum. Anissa menerima bungkusan itu dengan tangan gemetar. "Terima kasih, Bu. Terima kasih banyak," ucapnya berkali-kali. Air matanya tak terbendung lagi. Itulah makanan ternak yang pernah mereka makan. Di sudut sebuah gang, Anissa menyuapi Rian dengan lahap. Ia hanya memakan sisa-sisa nasi yang menempel di kertas pembungkusnya. Melihat anaknya bisa makan, itu sudah cukup membuatnya kenyang. Tapi Anissa tahu, ia tidak bisa hidup dari belas kasihan selamanya. Martabatnya mungkin sudah diinjak-injak oleh suaminya, tapi ia tidak akan membiarkannya hilang sepenuhnya. Ia harus bekerja. Ia mulai mengamati kehidupan di jalanan. Matanya tertumbuk pada para pemulung yang sibuk mengais-ngais tumpukan sampah, mencari botol plastik, kardus, atau apapun yang bisa dijual. Awalnya ia ragu, jijik, tapi kemudian ia menatap Rian. Anak itu butuh makan setiap hari. Keesokan paginya, ia menemukan sebuah karung bekas di dekat tempat sampah. Itulah awal mula profesi barunya. Ia mulai berjalan menyusuri gang-gang, membongkar tumpukan sampah, memunguti botol-botol plastik. Tangannya yang dulu terbiasa menjahit dan memasak, kini harus terbiasa dengan kotoran dan bau busuk. Pada awalnya ia merasa sangat malu, selalu menundukkan kepala setiap kali ada orang lewat. Tapi rasa lapar dan cinta pada anaknya jauh lebih besar daripada rasa malunya. Rian selalu menemaninya.
Ia akan duduk diam di trotoar yang teduh, menunggu ibunya selesai bekerja. Ia tidak pernah mengeluh. Ia seolah mengerti, dalam kepolosannya, bahwa inilah cara mereka untuk bertahan hidup. Sore hari, Anissa akan menjual hasil pulungannya ke pengepul. Uang yang ia dapatkan sangat sedikit. Seringkali hanya cukup untuk membeli 2 bungkus nasi dan sebotol air. Tapi uang itu terasa sangat berharga. Karena itu adalah hasil keringatnya sendiri. Bukan dari belas kasihan. Dan jelas bukan dari uang penghinaan yang dilemparkan oleh Bima. Di tengah kerasnya kehidupan jalanan, Anissa menemukan secercah kebaikan. Ada seorang nenek penjual gorengan yang sering memberinya teh hangat di pagi hari. Ada seorang penjaga masjid yang mengizinkannya dan Rian menggunakan kamar mandi untuk membersihkan diri. Kebaikan-kebaikan kecil dari orang-orang asing ini menjadi bahan bakar baginya untuk terus melangkah. Mereka menjadi pengingat bahwa dunia tidak sepenuhnya sekejam wajah Bima. Hidup di emperan jalan telah merenggut banyak hal dari Anissa. Tapi ia juga memberinya sesuatu. Kekuatan yang tidak pernah ia tahu ia miliki. Ia menjadi lebih tangguh, lebih waspada, dan lebih menghargai hal-hal kecil. Ia tidak lagi menangisi nasibnya. Air matanya sudah kering. Kini yang tersisa hanyalah tekad baja. Tekad untuk bertahan hidup, dan suatu hari nanti, memberikan kehidupan yang lebih baik untuk Rian. Bulan-bulan berlalu, musim berganti dari kemarau yang berdebu menjadi penghujan yang becek. Bagi Anissa dan Rian, emperan toko tetaplah menjadi rumah mereka. Rutinitas mereka kini sudah terbentuk. Bangun sebelum subuh, saat kota masih tertidur. Anissa akan pergi memulung di saat sampah-sampah rumah tangga baru saja diletakkan di depan rumah. Ia sudah hafal jadwal truk sampah dan lokasi-lokasi basah, tempat ia bisa mendapatkan lebih banyak barang berharga. Rian biasanya ia tinggalkan tertidur di emperan, dibungkus dengan kain sarung tebal yang mereka dapatkan dari seseorang. Hatinya selalu was-was, tapi ia tidak punya pilihan. Setelah matahari terbit, ia akan kembali, membangunkan Rian, lalu menjual hasil pulungannya. Dengan uang di tangan, prioritas pertama adalah sarapan. Biasanya hanya nasi uduk seharga Rp3.000 yang mereka bagi 2. Sisa uangnya ia simpan rapat-rapat dalam sebuah kantong plastik kecil yang selalu ia kalungkan di lehernya. Tangan Anissa kini penuh luka gores dan kapalan tebal. Kulitnya menghitam terbakar matahari. Punggungnya sering terasa nyeri karena terus-menerus membungkuk dan mengangkat karung yang berat. Tapi ia tidak pernah mengeluh di depan Rian. Di depan anaknya, ia selalu berusaha tersenyum. Ia tidak mau Rian melihatnya sebagai ibu yang kalah. Suatu malam, saat hujan badai mengguyur kota, kanopi toko tempat mereka bernaung bocor. Air menetes deras, membasahi satu-satunya kain sarung yang mereka miliki. Rian terbangun, menggigil kedinginan. Anissa memeluknya, mencoba menghangatkan tubuh kecil itu dengan tubuhnya sendiri, sambil menangis dalam diam. Malam itu, ia bersumpah pada dirinya sendiri. Ini tidak boleh berlangsung selamanya. Anaknya tidak pantas kedinginan dan kelaparan di jalanan. Ia harus mencari pekerjaan yang lebih baik. Ia harus mendapatkan sebuah atap, sekecil apapun, yang tidak bocor. Kesempatan itu datang dari tempat yang tidak terduga. Nenek penjual gorengan yang baik hati padanya, yang biasa dipanggil Mbah Minah, memberitahunya bahwa sebuah warung Tegal atau warteg di dekat pasar membutuhkan seorang pencuci piring. Jam kerjanya malam hari, dari jam 10 malam sampai subuh. Gajinya tidak besar, Nis. Tapi setidaknya kamu tidak perlu kepanasan dan kehujanan. Kamu juga bisa dapat sisa makanan untuk anakmu, kata Mbah Minah. Mata Anissa berbinar. Ini adalah kesempatan emas. Tapi kemudian ia ragu. Tapi Rian bagaimana? Mbah? Saya tidak mungkin membawanya ke dapur warteg. Mbah Minah tersenyum. Kamu bisa titipkan dia di gubukku. Biarkan dia tidur di sana selagi kamu kerja. Gubuk Mbah memang jelek, tapi setidaknya aman dari angin malam. Anissa merasa terharu luar biasa. Ia bersujud di kaki Mbah Minah, mengucapkan terima kasih yang tak terhingga. Keesokan malamnya, ia memulai pekerjaan barunya. Pekerjaan itu sangat melelahkan. Tumpukan piring,
gelas, dan panci kotor seolah tak ada habisnya. Uap panas dari air cucian membuat wajahnya terasa perih. Tapi Anissa mengerjakannya dengan penuh semangat. Setiap piring yang ia cuci bersih, terasa seperti satu langkah mendekati impiannya, sebuah kamar sewa. Setiap subuh, setelah pekerjaannya selesai, ia akan menerima upahnya. Ia juga selalu dibekali nasi dan lauk sisa yang masih sangat layak untuk sarapan. Ia akan menjemput Rian di gubuk Mbah Minah. Lalu mereka akan pulang ke emperan toko mereka. Hidupnya sedikit lebih baik. Setidaknya, urusan perut sudah lebih terjamin. Anissa menjadi seorang penabung yang sangat disiplin. Ia hanya menggunakan uangnya untuk kebutuhan paling pokok. Setiap rupiah sisa upahnya ia masukkan ke dalam kantong plastik di lehernya. Ia menghitungnya setiap hari, melihat tabungannya bertambah sedikit demi sedikit. Setelah hampir setahun bekerja sebagai pencuci piring, hari yang ia nantikan pun tiba. Uangnya cukup untuk membayar sewa bulanan dan uang jaminan sebuah kamar kontrakan petak di sebuah gang sempit dan padat. Kamar itu sangat kecil, mungkin hanya 3 kali 3 meter. Dindingnya lembab dan catnya terkelupas. Tidak ada jendela, hanya sebuah lubang ventilasi di atas pintu. Kamar mandinya harus berbagi dengan 10 keluarga lain. Tapi bagi Anissa, tempat itu adalah istana. Ia memegang kunci kamar itu dengan tangan gemetar. Saat pertama kali ia membuka pintunya, ia langsung bersujud syukur di lantainya yang plesterannya sudah retak-retak. Rian, yang kini berusia hampir 7 tahun, berlari-lari kecil di dalam ruangan itu dengan gembira. "Ini rumah kita, Bu?" tanyanya. "Iya, Nak. Ini rumah kita. Kita punya pintu sekarang. Kita bisa tidur tanpa takut kedinginan lagi," jawab Anissa. Air matanya menetes karena bahagia. Malam pertama di kamar itu adalah malam paling nyenyak dalam hidup mereka selama di kota. Meski hanya beralaskan tikar pandan tipis pemberian Mbah Minah, rasanya lebih nyaman dari kasur manapun. Memiliki pintu yang bisa dikunci memberikan rasa aman yang tak ternilai harganya. Dengan tempat tinggal yang tetap, prioritas Anissa selanjutnya adalah pendidikan Rian. Ia tidak mau anaknya bernasib sama sepertinya. Rian harus sekolah. Dengan sisa tabungannya, ia mendaftarkan Rian ke sekolah dasar negeri terdekat. Ia membelikan Rian seragam, tas, dan buku-buku bekas yang masih layak pakai. Hari pertama Rian berangkat sekolah dengan seragam merah putihnya, Anissa menangis di depan pintu kontrakannya. Itu adalah tangis haru, tangis bangga. Semua tetesan keringat dan rasa lelahnya selama ini terasa terbayar lunas. Waktu pun terus berjalan. Anissa tetap bekerja sebagai pencuci piring di malam hari. Siang harinya, ia mengambil pekerjaan tambahan sebagai buruh cuci panggilan di lingkungannya. Ia bekerja tanpa kenal lelah. Seringkali hanya tidur 3-4 jam sehari. Semua ia lakukan demi biaya sekolah dan kebutuhan hidup Rian. Rian tumbuh menjadi anak yang berbeda. Pengalaman pahit di masa kecilnya telah menempanya menjadi pribadi yang pendiam, serius, dan jauh lebih dewasa dari usianya. Ia melihat pengorbanan ibunya setiap hari. Ia melihat tangan ibunya yang semakin kasar, punggungnya yang semakin sering dipijat sendiri oleh ibunya karena pegal. Semua itu tidak ia lupakan. Ia melampiaskan semuanya pada pelajaran. Ia belajar dengan sangat giat, selalu menjadi juara kelas. Ia tidak pernah meminta apa-apa pada ibunya, mengerti kondisi keuangan mereka. Suatu hari, seorang temannya mengejeknya. "Rian tidak punya bapak, ya? Kok ibunya terus yang ambil rapor?" Rian kecil tidak menangis. Ia hanya menatap temannya dengan pandangan dingin. "Bapakku sudah mati," jawabnya singkat. Lalu pergi. Malam itu, saat Anissa sedang membantunya belajar, Rian bertanya, "Ibu, apa kita akan selamanya miskin?" Anissa menghentikan gerakan tangannya, menatap anaknya. Kenapa Rian bertanya seperti itu? "Aku tidak mau ibu cuci piring terus. Aku mau ibu istirahat. Aku janji, Bu, aku akan belajar yang rajin. Aku akan jadi orang sukses. Aku akan beli rumah yang besar untuk ibu. Aku tidak akan membiarkan siapapun menghina ibu lagi," kata Rian, matanya berkilat-kilat menunjukkan tekad yang luar biasa.
Anissa tertegun. Ia melihat kilatan yang berbeda di mata anaknya. Itu bukan hanya tekad seorang anak yang ingin membahagiakan ibunya. Ada guratan amarah dan dendam yang tersembunyi di sana. Ia tahu, luka dari pengusiran di depan rumah mewah itu tidak pernah benar-benar sembuh di hati anaknya. Luka itu telah berubah menjadi bara api yang membakar semangatnya. Anissa memeluk anaknya erat. Ia tidak tahu harus berkata apa. Ia hanya bisa berdoa dalam hati. Semoga bara api di hati anaknya akan membawanya menuju kesuksesan, bukan menuju kehancuran. Tetesan keringatnya kini telah menumbuhkan secercah harapan. Harapan itu bernama Rian. Dan harapan itu tumbuh subur, disirami oleh cinta seorang ibu dan dipupuki oleh kebencian pada seorang ayah. 15 tahun adalah waktu yang panjang. Cukup panjang untuk mengubah seorang anak laki-laki yang ketakutan menjadi seorang pemuda yang tegar. Cukup panjang untuk mengubah seorang ibu yang hancur berkeping-keping menjadi seorang wanita kuat yang tatapannya memancarkan ketenangan. Dan cukup panjang untuk mengubah tetesan keringat dan air mata menjadi sebuah taman bunga yang indah di halaman sebuah rumah yang nyaman. Anissa sedang berada di taman itu, memotong daun-daun kering dari tanaman melati kesayangannya. Tangannya tidak lagi kasar karena kotoran sampah atau bahan kimia sabun cuci piring. Kini, tangannya kasar karena tanah dan pupuk, sebuah pekerjaan yang ia lakukan karena cinta, bukan karena keterpaksaan. Ia mengenakan daster batik sederhana namun bersih. Rambutnya yang mulai dihiasi beberapa uban disanggul rapi. Kerutan di wajahnya tidak bisa menutupi sisa-sisa kecantikannya. Namun kerutan itu kini lebih banyak terbentuk karena senyuman daripada karena tangisan. Ia menatap rumah di belakangnya. Sebuah rumah mungil namun asri di sebuah komplek perumahan yang tenang. Tidak semewah istana tempat Bima tinggal dulu, tapi bagi Anissa, rumah ini adalah segalanya. Rumah ini adalah bukti nyata bahwa Tuhan tidak pernah tidur. Rumah ini adalah monumen dari perjuangan mereka. Semua itu karena Rian. Setelah hari pertama ia menginjakan kaki di sekolah dasar, Rian seolah berubah menjadi orang lain. Ia tidak lagi banyak bermain seperti teman-temannya. Waktunya dihabiskan untuk dua hal, membantu ibunya dan belajar. Ia melahap semua buku pelajaran. Ia akan duduk di sudut kontrakan mereka yang sempit, di bawah cahaya lampu 5 watt yang redup, dan belajar hingga larut malam. Anissa sering harus memaksanya untuk tidur. Prestasinya di sekolah bukan lagi sekadar kebanggaan, melainkan sebuah senjata. Setiap kali ia menerima rapor dengan deretan angka 9 dan 10, ia akan membawanya pulang dan meletakkannya di tangan ibunya. Itu adalah caranya berkata, "Lihat, Bu, perjuanganmu tidak sia-sia. Aku tidak akan mengecewakanmu." Ia tumbuh menjadi pemuda yang cerdas dan disegani. Ia memenangkan berbagai olimpiade sains, mendapatkan beasiswa penuh sejak SMP hingga SMA di sekolah favorit. Anissa tidak pernah lagi mengeluarkan biaya sepeser pun untuk pendidikannya. Sebaliknya, uang hadiah dari berbagai lomba yang Rian menangkan seringkali membantu mereka membayar sewa kontrakan atau membeli lauk yang lebih baik. Puncak dari perjuangannya adalah saat ia diterima di Fakultas Teknik Arsitektur di Universitas Negeri paling bergengsi di negara itu, lengkap dengan beasiswa penuh yang menanggung semua biaya hidupnya. Hari pengumuman itu, Anissa bersujud syukur begitu lama hingga tikar sajadahnya basah oleh air mata bahagia. Ia tahu, ini adalah titik balik kehidupan mereka. Selama kuliah, Rian tidak pernah melupakan ibunya. Ia akan pulang setiap akhir pekan, membawa sedikit uang sisa beasiswanya untuk Anissa. Ia bahkan mengambil pekerjaan sampingan sebagai juru gambar untuk seorang arsitek senior, mengasah ilmunya sekaligus meringankan beban ibunya sepenuhnya. Ia melarang Anissa untuk bekerja lagi. "Sudah cukup, Bu. Ibu sudah bekerja seumur hidup untukku. Sekarang, giliranku yang bekerja untuk Ibu. Ibu tinggal duduk manis di rumah, doakan aku saja," katanya saat itu, sambil memijat kaki ibunya yang bengkak. Hari wisuda adalah hari termegah dalam hidup Anissa. Rian membelikannya kebaya baru dan sehelai selendang yang indah. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, Anissa berdandan. Ia duduk di antara para orang tua wisudawan yang lain, para pejabat dan pengusaha kaya. Ia merasa sedikit canggung, tapi rasa bangganya jauh lebih besar.
Saat nama Rian dipanggil sebagai lulusan terbaik dengan predikat cum laude, seluruh gedung bertepuk tangan. Rian naik ke atas panggung, menerima ijazahnya. Lalu saat diberikan kesempatan untuk memberikan pidato, ia menatap lurus ke arah ibunya. Penghargaan ini, katanya dengan suara yang tenang dan jelas melalui mikrofon, bukan milik saya. Penghargaan ini milik seorang wanita hebat yang duduk di antara hadirin hari ini. Ia adalah ibu saya. Seorang ibu tunggal yang membesarkan saya dengan hasil mencuci piring dari malam hingga subuh. Ia adalah arsitek terhebat yang pernah saya kenal, karena dari fondasi penderitaan, ia berhasil membangun seorang manusia. Untukmu, Bu, terima kasih. Anissa tidak bisa menahan tangisnya. Semua mata tertuju padanya. Orang-orang di sekitarnya menatapnya dengan haru dan kagum. Hari itu, Rian mengangkat derajatnya di hadapan ratusan orang. Semua penghinaan yang pernah ia terima di masa lalu, seolah terhapus bersih. Tidak butuh waktu lama bagi Rian untuk mendapatkan pekerjaan. Dengan otaknya yang cemerlang dan portofolionya yang mengesankan, sebuah firma arsitektur ternama langsung merekrutnya. Gajinya jauh di atas rata-rata. Dan hal pertama yang ia lakukan setelah menerima gaji pertamanya adalah membawa Anissa pergi dari kontrakan sempit yang telah menjadi saksi bisu perjuangan mereka selama lebih dari 1 dekade. Ia membawa ibunya ke rumah ini. Rumah yang ia rancang sendiri sebagai tugas akhirnya di universitas. Rumah yang setiap sudutnya ia desain dengan membayangkan kenyamanan ibunya. Ada taman kecil di belakang karena ia tahu ibunya suka tanaman. Ada jendela besar di ruang tengah agar sirkulasi udara lancar. Ada kamar mandi dengan pegangan khusus agar ibunya tidak tergelincir. Ini rumah kita, Bu. Buah dari semua kesabaran ibu, bisik Rian saat menyerahkan kunci rumah itu pada Anissa. Kini, sudah setahun mereka tinggal di rumah itu. Kehidupan mereka tenang dan damai. Rian semakin sukses dalam karirnya. Sementara Anissa menikmati masa tuanya dengan merawat taman dan sesekali memasak makanan kesukaan Rian. Ia sudah sepenuhnya melupakan masa lalunya, memaafkan, namun tidak pernah lupa. Ia bahagia, sangat bahagia. Sore itu, saat Anissa sedang menyiram tanamannya, bel rumah berbunyi. Rian belum pulang kerja. Mungkin tamu dari kantor Rian, atau tetangga baru. Ia meletakkan selang air, mengelap tangannya yang basah ke daster, lalu berjalan pelan untuk membuka pintu. Di depan pintu, berdiri seorang pria. Usianya mungkin sekitar akhir 50-an. Tubuhnya kurus, rambutnya acak-acakan dan sebagian besar sudah memutih. Ia mengenakan kemeja kusam yang warnanya sudah pudar dan celana panjang yang lusuh. Wajahnya tampak kuyu dan lelah, dipenuhi kerutan penderitaan. Tatapan matanya kosong, seperti orang yang sudah kehilangan semua harapan. Anissa menatap pria itu, mencoba mengenali. Ada sesuatu yang familiar dari bentuk wajahnya, dari sorot matanya yang redup. Jantungnya tiba-tiba berdebar sedikit lebih kencang. Lalu, pria itu membuka mulutnya, suaranya serak dan bergetar. Anissa? Satu kata itu, satu panggilan itu. Seketika, waktu seolah berputar mundur. Anissa mengenali suara itu. Suara yang pernah membisikkan janji-janji manis di telinganya. Suara yang sama yang pernah membentaknya dan menuduhnya sebagai orang gila. Pria di hadapannya adalah Bima. Keheningan yang tercipta di ambang pintu itu terasa begitu berat dan canggung. Anissa menatap Bima, dan Bima menatap Anissa. 15 tahun lebih telah mengukir jurang yang dalam di antara mereka. Bukan hanya jurang waktu, tapi juga jurang nasib. Anissa, yang dulu dibuang dalam keadaan hina, kini berdiri tegak di pintu rumahnya yang asri. Sementara Bima, yang dulu berdiri angkuh di puncak kemewahan, kini berdiri di hadapannya dengan postur tubuh yang bungkuk dan tatapan memelas. Reaksi Anissa tidak seperti yang Bima harapkan. Tidak ada teriakan, tidak ada tangisan, tidak ada makian. Wajah Anissa hanya menunjukkan keterkejutan sesaat, yang kemudian berubah menjadi ketenangan yang dingin. Seolah ia sedang menatap orang asing yang salah alamat. Ketenangan itulah yang justru membuat Bima merasa semakin kecil dan tidak berdaya. Mau apa kamu kesini? Tanya Anissa akhirnya.
Suaranya datar, tanpa emosi. Pertanyaan itu memecah kebuntuan. Bima tampak tergagap. Aku, boleh aku masuk sebentar? Ada yang ingin aku bicarakan. Anissa ragu sejenak. Sebagian dari dirinya ingin langsung menutup pintu di depan wajah itu. Tapi sebagian lagi, sisi dewasanya, mengatakan bahwa ia tidak perlu takut lagi. Ia bukan lagi Anissa yang lemah. Setelah berpikir sejenak, ia menggeser tubuhnya, memberikan isyarat pada Bima untuk masuk. Bima melangkah masuk ke dalam rumah dengan ragu-ragu. Matanya menyapu sekeliling ruang tamu yang bersih dan tertata rapi. Ada foto Rian dalam toga wisuda terpajang besar di dinding. Pemandangan itu seolah menamparnya. Ia duduk di tepi sofa, tampak sangat tidak nyaman, seperti seorang pesakitan yang menunggu vonis hakim. Anissa duduk di kursi di seberangnya, menjaga jarak, melipat tangan di dada. Aku sudah tahu semua tentangmu, Nis. Tentang Rian. Bima memulai. Suaranya parau. Aku mencarimu selama berbulan-bulan. Aku dengar dari orang-orang di kampung lama. Lalu aku mencari alamatmu di sini. Anissa hanya diam, menunggu. Bima menundukkan kepalanya. Jemarinya saling bertautan dengan gelisah. Hidupku hancur, Nis. Setelah perusahaan mertuaku bangkrut, Lydia menceraikanku. Ia pergi dengan laki-laki lain yang lebih kaya. Aku kehilangan segalanya. Rumah, mobil, pekerjaan. Selama bertahun-tahun aku hidup luntang-lantung. Bekerja serabutan apa saja untuk bisa makan. Aku sakit-sakitan sekarang. Ia menceritakan kisah kejatuhannya dengan detail. Sebuah kisah yang seharusnya mengundang iba. Tapi di telinga Anissa, semua itu terdengar seperti gema kosong. Ia tidak merasakan apa-apa. Tidak ada simpati, apalagi kepuasan. Penderitaan pria ini tidak ada hubungannya lagi dengannya. Setelah selesai dengan ceritanya, Bima mengangkat wajahnya. Matanya berkaca-kaca. Aku tahu aku salah, Nis. Aku salah besar. Tidak ada hari yang kulewati tanpa penyesalan. Aku menyesal telah menyia-nyiakanmu dan Rian. Aku egois. Aku buta oleh harta. Ia beringsut dari sofa, lalu bersujud di lantai di depan kaki Anissa. Aku mohon, Nis. Maafkan aku. Aku tidak punya siapa-siapa lagi di dunia ini. Izinkan aku kembali. Aku tidak akan meminta banyak. Biarkan aku tinggal di sini. Menjadi pembantumu pun aku rela. Aku hanya ingin menebus dosaku di sisa umurku. Kita rujuk, Nis. Kita mulai lagi dari awal. Anissa menatap kepala Bima yang tertunduk di lantai. Ia menarik napas panjang. Bangunlah, Mas. Jangan seperti ini. Tidak pantas. Setelah Bima kembali duduk di sofa, Anissa akhirnya angkat bicara. Suaranya tetap tenang, namun setiap katanya tajam dan menusuk. Kamu tahu, aku sudah lama memaafkanmu. Bukan karena kamu pantas dimaafkan. Tapi karena aku tidak mau hidupku selamanya dibebani oleh kebencian. Aku memaafkanmu agar aku bisa melangkah maju, agar aku bisa fokus membesarkan anakku. Ia berhenti sejenak, menatap lurus ke mata Bima. Tapi memaafkan bukan berarti melupakan. Dan jelas tidak berarti menerima kembali. Anissa yang dulu kamu buang sudah lama mati. Yang ada di hadapanmu sekarang adalah seorang ibu yang telah berjuang sendirian. Untuk kata, rujuk. Cuy, aku tidak sudi. Bagiku, pernikahanku sudah berakhir sejak hari kamu melemparkan uang ke wajahku dan mengusirku seperti anjing. Tepat saat itu, suara mobil terdengar memasuki halaman, diikuti oleh suara pintu depan yang terbuka. Rian pulang. Ia masuk ke dalam rumah. Senyumnya terkembang melihat ibunya punya tamu. Tapi senyum itu langsung lenyap saat melihat siapa pria yang duduk di sofanya. Wajahnya yang ramah seketika berubah menjadi keras dan dingin. Sedang apa orang ini di sini, Bu? Tanya Rian. Nadanya menusuk. Ia meletakkan tas kerjanya di meja. Matanya tak pernah lepas dari Bima. Dia, ayahmu, Rian. Jawab Anissa pelan. Bima berdiri dengan gemetar. Rian, anakku, kamu sudah besar.
Kamu. Jangan panggil aku anakmu, potong Rian cepat. Suaranya penuh dengan kebencian yang telah ia pendam selama belasan tahun. Aku tidak punya ayah. Rian melangkah mendekat, kini berdiri di antara Bima dan ibunya, seolah menjadi perisai. Saya masih ingat semuanya dengan jelas. Saya ingat wajah Anda saat menuduh ibu saya orang gila. Saya ingat tangan Anda saat melemparkan uang ke tanah. Saya ingat suara Anda saat menyuruh satpam untuk menyeret kami keluar. Hari itu, ayah saya sudah mati. Yang ada di hadapan saya sekarang hanyalah orang asing yang tidak tahu malu, yang datang untuk mengemis saat sudah jatuh miskin. Setiap kata Rian adalah sebuah vonis. Bima mundur selangkah. Wajahnya pucat pasi. Ia tidak menyangka kebencian di hati anak itu begitu dalam. Saya tidak peduli dengan penyesalan Anda, lanjut Rian. Suaranya tetap dingin dan terkendali. Penyesalan Anda tidak akan bisa mengembalikan tahun-tahun di mana ibu saya harus memulung sampah untuk memberi saya makan. Penyesalan Anda tidak akan bisa menghangatkan